Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada episode 7 atau video ke-7 Kita masih membahas soal-soal pada elastisitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan paparan video ini dapat membantu dan mempermudah dalam belajar siswa sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada elastisitas. Kita lihat pada soal nomor 1, seutas kawat yang luas penampangnya 4 mm kuadrat ditarik dengan gaya 3,2 Newton sehingga panjangnya bertambah 0,06 cm dengan panjang mula-mula 60 cm. Inilah yang kita inginkan, pernyataan-pernyataan yang akan kita teliti, apakah 1, 2, 3 atau 1, 3 dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya. Yang diketahui dalam soal sudah lengkap semua, maka dengan demikian nilai tegangan pada kawat pada pernyataan pertama, maka TO sama dengan F dibagi dengan A, sehingga 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 6. Ini adalah milimeternya, milimeter kuadratnya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter dikuadratkan. Saya kira sudah tahu cara melakukan persamaan ini, Ini 3,2 dibagi 4 adalah 0,8, maka ini 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat 5. Jadi pernyataan dengan jawaban benar adalah sesuai. Maka kita lihat pada nilai regangannya. Maka E sama dengan delta L dibagi dengan L, maka 0,06 cm dibagi 60 cm, ketemunya adalah 10 pangkat negatif 3 atau 1 kali 10 pangkat negatif 3. Maka dengan demikian ini menjadi 1/1000. Jadi pernyataan benar, jawaban juga benar, maka memenuhi syarat. Kita lihat pada pada nomor 3 pernyataannya. Nilai modulus elastisitas, maka E sama dengan TO dibagi dengan E, yang TO-nya sudah ada, E-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 1 kali 10 pangkat negatif 3, maka E-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 8. Ini 3 ditambah dengan 5, Maka dengan demikian 10 pangkat 8, sehingga pernyataan 3 benar, jawaban benar, maka dikatakan memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan 4 adalah energi yang tersimpan, maka dengan demikian E sama dengan setengah K delta L dikuadratkan, maka setengah dikalikan E, A dibagi dengan L dikalikan dengan L kuadrat, maka dengan demikian setengah dikalikan 8 kali 10 pangkat 8, 4 kali 10 pangkat negatif 6, 6 kali 10 pangkat negatif 1, dibagi 6 kali 10 pangkat negatif 1, dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan. Maka dengan demikian ini 36 dibagi 6, masih ada 6, 6 bagi 2 masih ada 3, 3 kali 4 dikalikan 8 adalah 96. Tinggal menyesuaikan bilangan pangkatnya, maka ketemunya adalah 9,6 kali 10 pangkat negatif 5. Maka pernyataan dengan jawabannya adalah sesuai sehingga memenuhi syarat. Maka dengan demikian pada soal nomor 1 pernyataannya semuanya adalah benar sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi inilah cara mengerjakannya, teliti dan tepat mengambil persamaannya. Kita lihat pada soal nomor 2.
Untuk menarik suatu pegas agar bertambah panjang 0,25 meter dibutuhkan gaya 8 Newton, 18 Newton. Inilah pernyataan yang dimunculkan, ya. Kita teliti bersama-sama apakah 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, dan seterusnya. Maka kita bahas bersama-sama. Delta X-nya adalah 0,25 meter, F-nya adalah 18 Newton. Kita hitung bahwa nilai konstanta pegasnya, ya, dari pernyataan yang pertama, maka K sama dengan F dibagi dengan delta X, maka K sama dengan 18 dibagi 0,25, ini adalah 1/4. Maka 4 kali 18 adalah 72 Newton per meter. Jadi pernyataan 1, ya, dengan jawaban sesuai, maka nomor 1 adalah memenuhi syarat. Kita lihat pada yang kedua, nilai panjang bekas pada waktu F sama dengan 18 Newton. Maka dengan demikian X-nya sama dengan X0 ditambah dengan delta X. Tetapi dalam soal tidak ada panjang mula-mula, maka pernyataan 1 tidak bisa dihitung atau tidak memenuhi syarat. Maka nomor 2 salah. Kita lihat pada pernyataan ketiga, energi potensial pegasnya. Maka EP sama dengan setengah KX dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah dikalikan 72. Ini, ya. Kemudian 0,25 adalah 1/4, ya. Maka ini 8 kali 2, ya. Maka 9 dibagi dengan 4 adalah 2,25 Joule. Maka dengan demikian pernyataan 3 dengan jawabannya adalah sesuai sehingga memenuhi syarat. Maka dengan demikian kita lihat pada pernyataan keempat. Ya, maka dengan demikian usaha yang dilakukan adalah W sama dengan EP atau sebanding, usaha sebanding dengan energi potensialnya sama dengan 2,25 Joule. Maka dengan demikian pernyataan keempat tidak memenuhi syarat atau salah. Maka pada soal nomor 2 yang memenuhi syarat adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah yang B. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah pegas ditekan dengan usaha 10 Joule, ya, kemudian dimampatkan 5 cm. Inilah pernyataan yang harus kita teliti, ya. Kita harus hati-hati karena di sini ada beberapa kalimat yang sama, ya. Maka pernyataan itu mana yang benar? Mungkin 1, 2, dan 3, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Maka kita lihat yang diketahui dalam soal, W sama dengan 10 Joule, delta X-nya 5 cm. Maka dengan demikian kita hitung dulu K-nya untuk bisa memenuhi syarat pada 1 sampai 4, Maka K sama dengan 2 kali usaha dibagi dengan delta X dikuadratkan, maka 2 kali 10 dibagi 5 dikuadratkan. Tetapi ini masih dalam satuan cm, maka sama saja 20 dikalikan dengan 10.000 dibagi 25, maka ketemunya 8.000 Newton per meter. Jadi otomatis yang nomor 4 benar, ya. Maka dengan demikian kita teliti yang lain, ya. Nilai F untuk meregangkan 5 cm, maka F sama dengan K dikalikan dengan delta X, maka 8.000, 5 dibagi dengan 100. Maka dengan demikian 80 kali 5 menjadi 400 Newton. Sehingga pernyataan yang pertama tidak sesuai, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lihat pada pernyataan 2, usahanya berapa untuk merenggangkan 10 cm, maka W sama dengan setengah KX dikuadratkan, sehingga setengah dikalikan 8.000, ini 1/10 dikuadratkan menjadi 1/100, ya.
maka ketemunya adalah 40 Joule. Bisa dipahami ya dari sini ya. Kita main bilangan dengan cara mengganti satuan tapi tidak usah dipermasalahkan ya. Maka pernyataan 2 tidak sesuai, maka tidak memenuhi syarat. Maka yang ketiga, berapakah usahanya untuk memampatkan 10 cm? Maka dengan demikian masih sama dengan pernyataan yang kedua, sehingga ketemunya adalah 40 Joule. Asalkan ya tidak ada energi yang hilang. Maka dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk pernyataan ketiga, sehingga tidak benar. Maka dengan demikian kita lihat pada tetapan bekasnya pada pernyataan keempat, maka sudah dihitung ketemunya adalah 8000 Newton per meter, sehingga pernyataan 4 adalah sesuai. Sehingga dari soal nomor 3 yang sesuai hanya soal pada pernyataan keempat, maka jawabannya adalah yang D. Jadi itulah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ada dua bekas 100 Newton per meter dan 200 Newton per meter disusun seri, diberi beban sebesar W. Inilah pernyataan-pernyataan yang harus dipenuhi ya. Apakah 1, 2, 3, 1, 3, 4 saja, atau 1, 2, 3, dan 4 memang benar semua. Maka dengan demikian kita lihat yang diketahui dalam soal. K1-nya 100, K2-nya 200 dalam satuan Newton per meter disusun seri. Maka dengan demikian kita cari pengganti dari bekasnya, maka KS-nya sama dengan K1 dikalikan K2 dibagi dengan jumlah kedua bekasnya, maka dengan demikian 100 dikalikan 200 dibagi 300, maka KS-nya pada pengganti seri adalah 200 dibagi 3, kalau dihitung menjadi 66,67 dalam satuan Newton per meter. Maka pada nomor 4 otomatis adalah betul. Maka dengan demikian kita teliti yang lain ya. Maka dengan demikian berapakah X-nya pada waktu bebannya 15 Newton? Maka X sama dengan F dibagi dengan K. Maka dengan demikian sama dengan W dibagi dengan K. Maka X-nya sama dengan 15 Newton dikalikan kebalikannya menjadi 3/200 pada konstanta bekasnya, maka menjadi 22,5 cm. Maka pernyataan pada nomor 1 tidak sesuai, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian pada pernyataan kedua, berapakah EP-nya pada waktu W sama dengan 20 Newton. Maka dengan demikian kita cari dulu X-nya ya, rumusnya masih sama. Maka dengan demikian 20 dari kebalikan 3/200, maka ketemunya 30 cm. Maka energi potensialnya sama dengan setengah Kx dikuadratkan, sehingga setengah dikalikan 200/3, 3/10 dikuadratkan, maka ini adalah 200, ini adalah 100. Maka 2 dibagi 21, sehingga 9 bagi 3 sama dengan 3 Joule. Maka dengan demikian pernyataan 2 tidak memenuhi syarat. Kemudian modulus elastisitas pada pernyataan ketiga, maka E sama dengan F kali L dibagi delta L dikalikan dengan A, maka ini merupakan K, sehingga K dikalikan L dibagi dengan A, maka E-nya sebanding. Maka dengan demikian sama saja ketemunya 200/3 atau 66,67. Maka pernyataan 3 tidak memenuhi syarat atau tidak benar. Maka dengan demikian kita lihat pada konstanta gabungan pada pernyataan keempat, maka pengganti serinya sudah kita hitung bersama-sama, 200/3 Newton per meter atau 66,67.
Maka pernyataan 4 adalah benar, sehingga yang sesuai hanya 4 saja, maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 5. Nah, beban bermassa 500 gram digantung pada ujung bekas dan bertambah panjang 2 cm, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi cuman ada 2 yang penting di sini, besarannya diketahui. Inilah pernyataan-pernyataan dari 1 sampai 4 kita teliti bersama-sama. Maka dengan demikian M sama dengan 500 gram, X-nya sama dengan 2 cm, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita cari K-nya terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan pada 1 sampai 4 ya. Maka M kali G dibagi dengan delta X. Maka 0,5 dikalikan 10 dikalikan 100, ini adalah dari cm dibagi dengan 2, maka ketemunya 250 Newton per meter. Jadi soal ini memiliki konstanta bekasnya adalah 250 Newton per meter. Kita teliti pada bagian pertama ya, bahwa gaya yang diperlukan berapa pada waktu 6 cm, maka F sama dengan K dikalikan dengan X, maka 250 dikalikan 6 per 100 ya, maka ketemunya adalah 15 Newton. Maka dengan demikian soal ini sangat mudah apabila kita tidak mempermasalahkan cm, langsung diganti saja 6 per cm ya. Jadi pernyataan pada nomor 1 adalah tidak sesuai. Kita lihat pada yang nomor 2, berapakah K-nya? Sudah dihitung bersama-sama tadi, ketemunya adalah 250 Newton per meter, maka pernyataan 2 adalah sesuai. Kemudian yang pernyataan ketiga, jadi X-nya 1 cm, berapakah energi potensialnya? Maka EP sama dengan setengah KX dikuadratkan, maka 1 per 2 dikalikan 250 dikalikan 1 per 100 dikuadratkan. Ini adalah 1 per 10.000, maka ini adalah 25 per 1000 ya. Maka masih ada berapa? Masih ada 40 ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,0125 Joule. Sehingga pernyataan 3 juga tidak sesuai. Nah, maka dengan demikian kita lihat berapakah EP-nya pada waktu 2 cm. Kita lihat pada 1/100 menjadi ini 2 cm berarti 2 per 100. Nah, maka setengah KX kuadrat sama dengan setengah kali 250 dikalikan 2 per 100 dikuadratkan. Maka ini sama saja dikalikan dengan 4. Maka ketemunya adalah 0,05 Joule. Maka pernyataan yang keempat adalah sesuai dengan pernyataannya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa nomor 4 benar adanya. Maka dengan demikian pada soal ini yang sesuai adalah 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah bekas tergantung tanpa beban ya. Panjangnya 20 cm, kemudian diberi beban 0,1 kg, panjangnya menjadi 25 cm, kemudian disimpangkan 5 cm dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Ini pernyataan-pernyataan yang harus kita teliti, mana yang sesuai atau mana yang diperbolehkan dari keempat pernyataan itu, sehingga kita bahas bersama-sama. Maka X0-nya 20, X1-nya 25, simpangannya adalah 5 cm, masanya 0,5 kg. G sama dengan 10 meter per sekon, maka kita cari dulu K-nya adalah mg dibagi dengan X1 dikurangi dengan X0, maka dengan demikian 0,1 dikalikan 10
dibagi dengan 5/100. Nah, dari sentimeter ke meter menjadi 5/100. Maka dengan demikian ketemunya adalah 20 Newton per kolom. Nah, maka dengan demikian pernyataan 2 sudah otomatis benar ya. Kita lihat pada pernyataan 1. Nah, maka dengan demikian berapakah gayanya? Maka F sama dengan K dikalikan X1 dikurangi X0, maka 20 dikalikan 5/100, maka ketemunya 1 Newton. Maka dengan demikian pernyataan dengan jawaban sama, maka memenuhi syarat. Kemudian pada pernyataan 2 sudah dihitung tadi, ketemunya 20 ya, Newton per meter, maka sesuai dengan pernyataan dan jawaban, maka benar adanya. Sekarang kita lihat pada pernyataan ketiga, EP-nya sama dengan berapa? Maka setengah KX dikuadratkan, maka dengan demikian setengah dikalikan 20 dikalikan 5/100 dikuadratkan, maka dengan demikian ketemunya adalah 0,025 Joule. Kita ambil ini 25, ini adalah 10, kan itu ya. Nah, 10 ini adalah 10.000, maka dengan demikian tinggal 1000, 25/1000. Nah, maka sama saja seperempatnya, kan itu ya, sama saja seperempatnya. Maka seperempatnya, maka ini adalah menjadi 1/1000-nya, maka dengan demikian 0,25 Joule. Jadi per 0,025 Joule, maka pernyataan 3 sesuai. Maka demikian adalah benar adanya. Kemudian pernyataan ketiga, X totalnya berapa? Maka X totalnya sama saja kita ambil X1 ditambah dengan delta X, maka ketemunya adalah 25 tambah 5, ketemunya 30 cm. Maka dengan demikian kalau kita hitung dari awal ini, 20 tambah 5 ditambah 5, ya boleh. Maka dengan demikian pernyataan dengan jawaban sama, maka sesuai, maka tidak sesuai ya, karena ini 35, sehingga yang sesuai adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Teliti mengerjakannya dan tepat persamaannya. Kita lihat pada soal nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Jadi grafik ini adalah F dengan Y ya, maka dengan demikian ini satuannya milimeter, ini 3 Newton, ini 15 milimeter. Maka hitungan yang sesuai dibuat dalam pernyataan 1 sampai 4. Kita teliti mana yang diperbolehkan. Pembahasannya, maka dengan demikian kita perhatikan dalam grafik ini sama saja 3 Newton dibagi dengan 15 mm K-nya. Maka dengan demikian F dibagi dengan Y, K-nya sama dengan ya, 3/15 dikalikan 1000, karena ini milimeter. Jadi tidak usah dibingungkan satuan milimeter kemana saja, maka kita bisa mengambil faktor yang paling jelas adalah 1000. Maka 3000 dibagi 15 ketemunya 200 Newton per meter. Jadi pernyataan 4 sudah otomatis benar. Kita teliti satu persatu. EP-nya sama dengan berapa? Pada waktu F-nya sama dengan 3 Newton. Maka EP sama dengan EP sama dengan setengah F dikalikan dengan Y, maka 1/3 dikalikan 3, 15-nya dibagi dengan 1000. Maka dengan demikian ya, ini 15 dikalikan 3 adalah 45 dibagi 2, ketemunya 0,0225 dalam satuan Joule, karena dibagi 1000 ya. Maka 45 dibagi 2 adalah 22,5. Nah, itu. Jadi pernyataan 1 adalah benar, maka sesuai dengan pernyataan dan jawabannya. Kemudian Y pada waktu 4 Newton, berapakah Y4-nya? Maka dengan demikian Y4 sama dengan Y3, F4 dibagi dengan F3, maka 15 kali 4 dibagi 3 ya,
sama saja adalah 20 mm. Jadi pada waktu gayanya 4, Y-nya adalah 20 mm, sehingga pernyataan dengan jawaban sama, maka benar adanya. Sekarang pada waktu gayanya sama dengan 6, nah, maka Y-nya disebut Y6, maka Y6 sama dengan Y3, F6 dibagi dengan F3, maka 15 kali 6 dibagi 3, ketemunya 30 mm. Maka dengan demikian pernyataan dengan jawaban sama sehingga benar adanya. Kemudian pada yang keempat, tadi sudah kita bahas duluan, maka K-nya sama dengan berapa? Sama dengan 200 Newton per meter. Maka pernyataan 4 adalah benar adanya karena pernyataan dengan jawabannya adalah sama, maka seluruh pernyataan 1 sampai 4 adalah benar semua, sehingga jawabannya adalah yang E. Paham? Ya. Tepat mengambil persamaan dan teliti mengerjakannya. Kita lihat, maka dengan demikian keseluruhannya sudah kita bahas semua dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Semoga bisa dipahami oleh kita semua dan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada elastisitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.